Hey, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel yang penuh semangat ini. Ya, jadi salam sehat dan semangat selalu ya. Jadi teman-teman jujur saja, ya belakangan ini kan kalau kita buka media sosial dimanapun platform ya, isinya makin berat nih. Ada konflik geopolitik yang makin panas, inflasi atau harga sedikit naik, berarti value dari rupiah ini ya berarti kurang atau turun. Nah ya memang saat ini ada kelangkaan energi minyak yang biasa disuplai sama Timur Tengah. Namun saat ini kan ada bottleneck ya, ada kesulitan akses gara-gara perang gitu ya. Sehingga ini menyebabkan tatanan ekonomi akan shift ya atau berubah menjadi beda banget nih jadi gitu. Nah, kalau kita ngerasa kayak lagi ikut simulasi bencana yang selalu terus diberi dimasukkan asumsi-asumsinya oleh banyak sumber ya. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung ya, karena masuk dalam alam pikiran kita tuh yang bikin orang cemas ya, bahkan takut ya untuk melangkah. Nah, seperti ya wajar itu. Namun ada satu hal yang mau saya tekankan, share. Jadi kalau kita terlalu skeptis ya dan cuma fokus sama sama ketakutan, kecemasan, itu mestinya akan kontraproduktif. Ya, ibaratnya kita mau lihat bulan, ya dia di langit sana. Kalau kita terlalu fokus sama awannya, bulannya nggak kelihatan, ya. Atau kalau kita mau suka makan lele, gitu. Kalau kita fokus sama durinya, durinya kayaknya sulit ya, nah, begitu. Jadi mindset itu penting ya. Jadi di sini saya mau bahas antara survive sama strive. Survive itu bertahan. Tapi kalau strive, ya kita bisa bertahan dan bisa-bisa aja kita mendapatkan sesuatu untuk bertahan lebih lama lagi ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti akan belajar sharing ini ya sehingga kita ya positif-positif aja lah untuk menghadapi situasi yang sangat menantang ini. Tarik nafas dulu ya, supaya rasa takut yang berlebihan itu akan sedikit hilang. Oke, sebelum kita mulai ya kita teriak dulu nih, consulting service yang selalu rajin nih bagi insight ya di padesacademy.com, teman-teman bisa berkunjung di sana ya. Kemudian buat yang lagi butuh training, coaching ya, kemudian juga yang mungkin cari kerja ya, itu mungkin bisa konsultasi sama mereka karena Pack Consulting Service ada kerjasama dengan perusahaan yang mungkin bisa membantu untuk memberikan informasi ya. Kemudian juga kemudian Bima Tama Express ya, terima kasih juga untuk support sesi ini. Kalau teman-teman lagi cari jasa kurir internasional dan terpercaya untuk kirim paket seluruh dunia, Bima Tama solusinya. Dan ebook ada juga loh, silakan didapatkan di channel ini ya. Oke. Nah teman-teman, jadi gini, kita tadi judulnya ya, ada survive, ada strive. Kita kalau mau cuman survive dalam tanda kutip cuman ngumpet aja, ya sudah berarti kita harus nabung nih, harus benar-benar siap karena pasti kondisi apapun normal atau abnormal kita ada kebutuhan sandang pangan papan untuk bertahan hidup pada saat kesulitan. Nah kalau itu kita belum siap, kan otomatis kita akan bertahan hidupnya jadi nggak panjang kan gitu ya. Jadi kita harus membutuhkan effort supaya kita bisa walaupun bertahan doang, tapi kita bisa membuat pertahanan bisa lebih panjang. Karena kita melakukan sesuatu. Nah, di situ namanya kita harus melakukan, ya kalau dalam situasi normal, itu banyak bisnis. Tapi kalau dalam situasi bertahan, ya kita melakukan effort-effort yang produktif supaya kita bisa menghasilkan sesuatu untuk bertahan lebih lama, gitu ya. Nah, ini kita bahas makronya dulu nih. Jadi kalau saat sekarang ini ya, karena ada krisis di mana-mana, harga bahan bakar terutama sudah naik dengan sangat signifikan karena ada akses untuk dapat minyak yang terutama di Timur Tengah itu sulit ya. Makanya harga minyak mahal. Ini aja Myanmar ya sudah melakukan ganjil genap nih. Sri Lanka juga sudah membatasi pergerakan, melakukan WFH seperti juga Filipina, kemudian Korea ya. Nah, Indonesia aja sudah
mulai mikirkan lebih jauh lagi tuh, potong-potong gaji rencananya, kan begitu ya. Ini sangat serius teman-teman. Berarti pemerintah ya memang sedang melaksanakan kegiatan efisiensi ya yang memang cukup signifikan yang harus dilakukan supaya jangan sampai nanti dengan situasi yang lebih sulit nanti ya tidak ada modal atau kapital untuk bertahan. Nah, begitu. Yaitu urusan pemerintah lah ya. Yang jelas itu terjadi teman-teman ya. Karena ya memang US Israel Iran perang, kemudian Rusia Ukraina aja belum selesai ya. Kemudian juga maaf nih USA juga sangat agresif itu ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin planet mereka lah ya, ke Venezuela, kemudian ke Kuba dan sebagainya. Itu kan akan men-trigger sesuatu yang sifatnya lebih regional, lebih besar. Nah, jadi teman-teman benar-benar cukup serius ya, cukup serius. Makanya ya, kalau kita mau strive tadi, teman-teman harus bisa belajar mengidentifikasi needs sama wants. Needs itu adalah kebutuhan. Kalau wants itu keinginan. Jadi kalau needs itu kebutuhan yang sangat mendasar, premier, sandang, pangan, papan untuk bertahan hidup. Sementara want itu adalah bumbu-bumbu biar hidup kita tuh lebih asik lah. Jadi itu ya. Nah, kalau teman-teman bisa mengidentifikasi ini, itu mungkin akan jadi peluang. Nah, seperti geopolitik secara makro dulu ya. Jadi karena minyak saat ini naik, nah negara-negara yang bisa akses Teluk Hormuz misalnya, mungkin memiliki pasokan minyak yang lebih besar. Nah, kemudian barangkali negara mereka juga sudah memiliki infrastruktur electronic vehicle-nya juga sudah mumpuni, seperti Tiongkok. Nah, jadi bisa-bisa saja nanti. Jadi walaupun Tiongkok itu masih impor minyak, tapi mungkin karena kebutuhan dalam negerinya dirasa cukup karena mereka memiliki infrastruktur yang sangat mumpuni untuk electronic vehicle atau mobil listrik. Nah, kebutuhan mereka mungkin akan tercukupi dan ini akan dijual kepada negara-negara yang membutuhkan ya otomatis dengan harga yang tinggi loh kan itu ya. Jadi artinya bahwa needs itu kebutuhan dasar itu ya memang harus terpenuhi, namanya dasar. Nah, banyak sekarang mungkin negara-negara terancam kebutuhan dasarnya saja untuk energi itu sulit. Nah, di situ akhirnya ada peluang ya. Jadi yang message-nya di sini teman-teman bahwa teman-teman harus bisa untuk strive tadi ya, itu membedakan antara want sama need. Orang itu butuh apa? Jangan-jangan kita bisa memenuhi. Nah, itu maksudnya message-nya di situ ya. Itulah nanti akan menghasilkan output komersialisasi yang mungkin akan kita pakai uang itu untuk tahan hidup lebih lama. Nah, itu nomor satu. Jadi, cara strive pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan antara needs dan want. Oke. Dua, teman-teman atau negara ini kita ngomong makro dulu ya, itu harus bisa mengidentifikasi apakah ada scarcity atau kelangkaan. Nah, ya tadi karena aksesnya tadi terhambat ya, supply chain-nya juga ada bottleneck ya, sehingga kemungkinan banyak kelangkaan. Nah, kelangkaan itulah yang bisa saja negara-negara itu memanfaatkan untuk menjadi sebuah opportunity yang bisa dijual kepada negara-negara lain ya. Karena dalam ukuran negara makro jadi gini ya, kalau developed country, negara-negara makro itu kan udah sangat terbiasa dengan green living ya. Green living itu ya apa-apa emisinya rendah, nggak ada polusi dan sebagainya, itu udah tertata. Nah, sekarang dengan kelangkaan energi, kemungkinan aja itu mereka akan merasa kesulitan untuk mempertahankan green living. Karena kalau di negara-negara yang mungkin masih berkembang ya, itu energi batu bara, solar atau minyak tanah, ya itu kan mungkin masih dipakai ya. Tapi outputnya kan banyak polusi, kotor lah. Nah, itu negara-negara maju itu rata-rata menghindari karena mereka sudah green living style. Nah, bagi negara-negara ini secara makro ya, berarti terjadi kelangkaan untuk
memasok green living style. Nah, itu kalau kita lihat makronya. Sehingga mungkin saja negara-negara yang memiliki akses energi itu banyak ya, itu mensuplai energi tadi ke negara-negara yang memang membutuhkan ya. Nah, itu kan berarti ada kelangkaan, ada transaksi jual beli, akan ada revenue buat bertahan. Oke, ke the point ya. Jadi tadi needs, want, kemudian scarcity. Nah, teman-teman, setelah dua hal tadi itu kita bisa renungkan ya untuk strive ya. Nah, sekarang ini manajemennya yang kita biasa bilang enterprise-nya nih harus kita apa namanya? Kita perhatikan juga cara memanage. Jadi seandainya dari untuk memanage sebuah negara itu ya, kan negara itu sudah memiliki banyak sekali lah usaha-usaha state owned atau BUMN atau mungkin swasta atau asing. Nah, itu kan mereka sudah beroperasi lah dan memiliki semua komponennya. Mereka punya lahan, mereka punya tenaga kerja, mereka punya modal mesin ya. Nah, mereka harus lebih bisa memanage supaya ada cost efficiency. Jadi antara ya kalau kita ngomong manajemen ya penting expenditure sama capital expenditure itu harus diminimalis. Nah, itu biasanya dalam kondisi yang saat ini mereka harus berkolaborasi, jadi sharing gitu ya. Mana yang lebih murah, Nah, mereka bisa memindahkan produksinya di negara-negara yang kemungkinan lebih murah daripada mereka harus hire orang-orang lokal yang mungkin cost-nya akan lebih tinggi. Jadi mereka akan bikin pabrik di mana-mana supaya ongkos produksinya murah. Nah, ini pada saat secara global, pada saat kesulitan ini akan wajib diperhatikan. Artinya, message-nya adalah enterprise yang tadi yang memang harus diperkuat. Nah, gitu ya. Nah, itu secara makro gimana cara negara-negara besar ya itu bertahan. Ya, negara kecil pun ya atau berkembang ya harus juga melakukan itu ya. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa strive juga? Jadi mereka harus cermat pula berinovasi untuk membuat banyak sekali added value terhadap jasa atau produksi yang mereka. Jasa itu maksudnya added value itu apa ya? Ya seperti kita inilah kalau biji kopi harganya 50.000 per kilo, saya sudah masuk kemasan harganya lebih mahal. Kalau diminum di coffee shop lebih mahal, di hotel lebih mahal. Itu namanya added value, mengubah bahan mentah menjadi lebih bernilai ya lewat branding, pengemasan, fitur dan sebagainya. Nah, ini diperlukan ya. Seperti saya bilang tadi, misalnya karena ini kan merubah atau menambah added value. Jadi di Indonesia yang memang sangat kaya energi ya. Ya mereka bilang ada program hilirisasi lah ya. Jadi jangan sampai cuma raw material yang keluar. Jadi harus sudah benar-benar kalau sudah mau ekspor ya finish good ya harus lebih mahal sehingga added value-nya ada. Dari situ. Jadi gimana Indonesia nanti mudah-mudahan lebih banyak bertahan dengan program added value initiative, artinya bahwa ya terutama bahan-bahan baku kalau mau keluar harus sudah menjadi bahan jadilah kalau bisa begitu yang diproduksi oleh tenaga kerja Indonesia dan ini dijual dengan harga yang lebih tinggi dan profitnya untuk devisa untuk bertahan untuk melayani hajat hidup orang banyak. Jadi seperti itu. Ini harus betul-betul dalam kondisi strive itu harus lebih dilihat cermat. Ada namun dalam kondisi yang sangat abnormal seperti survival mood saat ini harus betul-betul difikirkan supaya barang-barang apa yang ada di dalam negeri itu bisa menjadi lebih bernilai dan memiliki ekonomi scale yang lebih tinggi. Nah, terus yang terakhir yang harus dilihat untuk bikin kita tuh strive atau bertahan ya, kita harus memperuncing diferensiasi kita ya. Negara itu memiliki spesifikasi. Nggak mungkin semua negara itu bisa semuanya, nggak mungkin itu. Misalnya nih, Taiwan itu spesialis chip yang tercanggih, Jerman spesialis mesin, ya Timur Tengah spesialisasi energi. Nah, namun pada saat terjadi konflik yang bisa menyebabkan rantai pasok itu terganggu, jadi produk-produk yang dimiliki oleh negara-negara tertentu ini akan menjadi tidak bisa ter-exchange atau nggak bisa tertukar, tertransaksikan. Nah, di situ ya. Nah, namun dalam hal ini kita kan ngomongnya spesialisasi. Nah, negara Indonesia harus betul-betul ada diferensiasi, ada segmentasi. Kita spesial apa nih gitu loh ya. Spesial apa nih supaya kita bisa merubah
atau mengutilisasi kemampuan keahlian itu ke uh, ke sebuah usaha yang bisa menghasilkan dan sulit ditiru oleh negara lain. Jadi itu yang dasar-dasar striving ya yang harus dilakukan secara makro ataupun secara mikro. Nah, teman-teman, itu kan tadi secara makro ya. Kita mungkin lengkapi gimana sih untuk strive untuk bertahan hidup di kondisi-kondisi yang mungkin nanti ya tidak terekspektasi ya dengan strive. Nah, ini mungkin mikronya ya. Jadi sama prinsipnya. Teman-teman nanti ini kan mikro ya. Mikro itu ya apa yang individu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau kesulitan nanti situasinya betul-betul sangat sangat inilah tidak kita harapkan sama gila ya. Tetap saja kita harus berdoa. Selain berdoa, kita berusaha. Prinsipnya sama, cek betul. Walaupun dalam kesulitan, pasti akan ada needs. Ya. Dan di situ teman-teman harus identifikasi siapa butuh apa, barangkali kita harus bantu jasa atau produksi supaya walaupun kondisi yang tidak tidak kondusif, kita bisa tetap memperoleh jasa untuk bertahan hidup, kan begitu ya. Masih ada sistem bisnisnya, itu yang harus teman-teman kita harus cermati untuk melihat kebutuhan. Dan setelah melihat kebutuhan, ya barangkali kan orang tuh persiapannya beda-beda ya. Ada orang yang memang udah bisa bertahan, kondisi apapun bisa bertahan sampai anak cucunya atau ada mungkin buat makan hari ini atau besok aja mungkin susah. Nah, itu masih ada pasti ya. Sehingga jika itu memang terjadi, pasti ada marketnya seperti itu. Nah, kita tinggal melihat siapa yang membutuhkan wants. Walaupun kondisi sulit, tapi ya pastilah ada orang-orang yang sudah siap dengan krisis. Ya, itu mereka memiliki sesuatu yang lain untuk membuat hidup yang lebih nyaman. Nah, itu teman-teman harus senang. Barangkali keahlian kita, jasa kita, produk kita bisa ditukar dengan economical value, dengan uang, sehingga uang ini bisa tetap akan kita pakai untuk bertahan dalam situasi sulit. Nah, jadi kita memberikan solusi-solusi lah ya. Jadi itu kita harus cermat. Contohnya kita mungkin teride ada kita bisnis refill ya, bisa aja refill deterjen, kemudian bahan pangan tanpa kemasan ya, atau jasa servis barang elektronik ya. Nah, kita membantu orang memenuhi needs-nya sehingga kebutuhan mereka akan terpenuhi dengan peluang yang sudah kita baca dan kita bisa atau sanggup untuk melaksanakan. Jadi contohnya silakan dieksplor sendiri ya. Yang jelas orang itu di kondisi apapun memiliki kebutuhan premier. Nah, premier ini atau pokok kita harus bisa untuk membaca dan kita harus cermat atau berinovasi supaya kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu untuk strive ya, itu strive. Nah, kemudian tadi kan ada needs, ada wants ya. Apalagi wants ya, kita cari orang butuh apa. Nah, kita akan mencoba menawarkan jasa kita walaupun dalam kondisi sulit. Kita dapat profit, kan kita gunakan untuk bertahan ya dalam masa sulit. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua prinsipnya juga sama, scarcity, yakni kelangkaan ya. Jadi jika terjadi kelangkaan ya, secara makro tadi kan sudah ada contohnya. Nah, untuk secara mikro pun kita juga harus cermat nih. Ini lagi langka apa nih? Misalnya karena memang di Indonesia, kita contoh di Indonesia, survival ini ya. Survival mungkin banyak teman-teman atau kita harus memiliki ketahanan pangan. Ya, mungkin dari kita pulang desa ya, kemudian kita nanam ya. Nah, di situ kan berarti akan ada kebutuhan untuk hidroponik atau bercocok tanam supaya kita nanti bisa mempunyai kemandirian pangan. Nah, di situ pasti akan diperlukan perangkat bagaimana untuk melakukan kegiatan bertahan dengan kemandirian pangan tadi. Yang orang butuh pupuk, ya, orang butuh limbah, ya, yang mungkin langka. Nah, itu jika memang kita memiliki akses itu, ya kita bisa memanfaatkan itu untuk mensuplai kegiatan itu sehingga kita mendapatkan profit, dan profit itu bisa kita gunakan untuk survive gitu kan. Tadi survive sama strive ya. Nah, misalnya lagi bahan bakar pastinya kan mahal ya.
Nah, kalau memang kemarin Bobby Boss itu betul-betul bisa dilaksanakan, ya dulu ada namanya Nick Kuba, ya, mereka bisa pakai prinsip itu, kan langka nih bahan bakar, nah itu bisa ditawarkan pada situasi seperti ini. Nah itu scarcity atau kelangkaan yang mungkin terjadi karena akibat kesulitan secara mikro. Nah, kemudian ada needs, ada want, ada scarcity, dan seingat juga ada spesialisasi tadi ya. Nah, kita betul-betul harus ini harus men-scan diri kita saat ini ya. Kita tuh bisa apa gitu loh ya. Saya yakin orang itu diberikan uh, keahlian ya yang berbeda dengan orang lain. Nah, sehingga di situ misalnya kalian lagi apa namanya susah-susahnya bensin ya, barangkali motor listrik atau mobil listrik itu pilihan. Nah, mungkin bengkel-bengkel yang mungkin bisa mengkonversi ya dari bahan bakar minyak menjadi listrik, jasa seperti itu mungkin ya seperti itu. Nah, itu kan membutuhkan sebuah keahlian. Nah, keahlian itulah yang mungkin bisa diutilisasi sehingga tetap ada jasa yang bisa ditukarkan dengan monetary, dengan uang, sehingga uang tersebut untuk survival. Ya, jadi teman-teman yang punya keahlian, ya apa namanya bisa dimanfaatkan itu, ya untuk strive. Ya. Kemudian yang kita bahas tadi ya makro tadi kan ada apa itu namanya edit value ya, edit value itu juga bisa kita adopsi semangat tersebut ya. Jadi dengan apa namanya keahlian kita akan dapat memproduksi sesuatu yang lebih berharga ya, dan worth it, harganya pun bagus. Nah, sehingga kita harus cek betul nih sama diri kita. Ya tadi kan ada keahlian spesialisasi. Nah, kita juga harus bisa memiliki hanan atau ide juga bagaimana bisa membuat raw material menjadi added value material ya. Misalnya walaupun kondisi agak sulit ya, dan karena aturan ini mungkin emergency triggernya kayak COVID gitu kali ya ini ya, sudah mulai diaktifasi work from home atau work from anywhere. Nah, otomatis kalau work from home, kebutuhan furniture ya, meja kursi ya, kebutuhan akan hal-hal yang kita perlukan di rumah itu akan meningkat. Nah, di situ jika kita memiliki keahlian untuk bikin kursi ya dengan segala macam resources, bahan baku, nah itu kan kita berarti mengubah sesuatu yang non valuable menjadi valuable. Nah, itu harus kita explore pada saat ini masa sulit nanti ya, sehingga kita masih striving atau kita bisa bertahan ya gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya keruwetan, kecemasan itu bisa kita tekan ya dengan mindset kita yang memang sudah kita persiapkan supaya kita tidak hanya mampu untuk survive tapi juga strive ya. Oke, jadi kita recap tadi, dengan kondisi apapun dibutuhkan mentalitas yang sesuai ya. Kemudian untuk survive ya memang kita betul-betul bertahan dengan resource kita yang sudah kita persiapkan untuk bertahan dalam kurun waktu tertentu. Kita nggak melakukan apa-apa misalnya, tapi bisa bertahan. Nah, itu untuk survival mode. Tapi kalau striving mode, ada banyak hal tadi yang mungkin kita bisa aplikasikan. Kita coba untuk mengidentifikasikan needs, want, kita tahu scarcity, kita pengen spesialis ya. Kemudian specialization, maksudnya kita tadi harus memiliki inovasi untuk memberikan added value kepada apapun yang kita akan kerjakan, supaya added value tadi bisa kita akan exchange kan dengan monetary, dengan harga yang lebih mahal. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya striving, kita memiliki income yang bisa kita gunakan untuk membuat survival tadi lebih panjang. Ya, jadi kira-kira begitu teman-teman yang hari ini kita bahas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Semangat. Wassalam.